Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman mahasiswa semua, jumpa lagi bersama saya di mata kuliah termodinamika, yaitu kita bahas tentang sistem refrigerasi dan pompa panas. Ya. Untuk cakupan materi dari sistem refrigerasi dan pompa panas, yang pertama adalah sistem refrigerasi uap, kemudian analisis sistem refrigerasi kompresi uap, dan sistem pompa panas. Tujuan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat memahami sistem refrigerasi uap, yang kedua mahasiswa dapat menganalisis refrigerasi kompresi uap, dan yang ketiga mahasiswa dapat menganalisis sistem pompa panas. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem refrigerasi terlebih dahulu. Nah, apa itu sistem refrigerasi? Sistem refrigerasi itu adalah salah satu dari jenis sistem pendinginan, ya, di mana sistem pendinginan ini itu menerapkan prinsip Carnot, ya, sehingga ada istilah siklus refrigerasi Carnot. Carnot itu disebut Carnot, ya, karena bahasa Perancis, ya. Orangnya orang Perancis, jadi bahasanya Carnot. Siklus refrigerasi Carnot itu bisa kita lihat di bagian ini. Ya. Pada dasarnya sistem refrigerasi digunakan untuk menjaga temperatur ruang di bawah temperatur lingkungan sekitar. Jadi kalau lingkungan sekitarnya itu lebih tinggi, maka sistem refrigerasi inilah yang menurunkan temperaturnya dan menjaga temperaturnya itu berada di bawah temperatur lingkungan. Contohnya pada sistem AC, ya. Sistem AC itu jelas temperaturnya lebih rendah daripada temperatur lingkungan. Kenapa dibutuhkan untuk diturunkan temperaturnya? Agar orang yang ada di dalamnya terasa lebih nyaman karena temperaturnya lebih rendah. Ya, nanti ini sifatnya kita diskusi, jadi nanti bisa ada pertanyaan di tengah-tengah, silakan Anda bisa bertanya, ya. Tidak harus menunggu saya selesai menyampaikan materi. Kemudian oke. Kalau kita melihat bagian ini agar Anda dalam sistem AC itu lebih lebih kuat lagi pemahaman dasarnya. Kita tahu kalau sistem AC itu terdiri dari beberapa komponen utama, yang mana komponen utama itu kalau salah satu dihilangkan pasti sistem itu tidak akan berjalan lancar, ya. Sama dalam sistem refrigerasi juga seperti itu. Kalau Anda amati di sini ada komponen apa saja? Ada kompresor, kemudian ada kondenser, ada di sini ada turbin, ya. Kalau di sini turbin ini yang mewakili kerja suatu sistem, ya. Kemudian ada evaporator. Jadi kalau dalam sistem termodinamika itu ada kerja yang dia itu bisa masuk atau keluar, ya, masuk sistem atau keluar sistem. Ada juga kalor yang masuk sistem dan keluar sistem. Kalau dalam termodinamika kan itu kan. Yang kita ingat tuh ada U, ada W, ada Q. Kadang itu yang membingungkan, kapan dia minus, kapan dia plus, ya. Hubungan ketiganya juga kadang membingungkan, ya. Nah, tapi nggak masalah karena kita ilmu terapan. Yang penting pemahaman dasarnya dapat dan itu bisa kita aplikasikan di dunia tekniknya secara langsung. Kalau kita amati, ya, Anda kan pernah mempelajari skema sistem AC. Nah, kalau dari kompresor ini dialirkan ke kondenser, ya, ini kan pasti ada kerja di sini, ya. Kerja masuk, ya, masuk ke sistem, ya. Ini kan satu kesatuan ini namanya sistem. Ada kerja yang masuk, kemudian dialirkan masuk ke kondenser. Di sini terjadi apa, Mas? Terjadi pelepasan
kalor. Dari mana? Dari kondenser ke atmosfer. Prinsipnya kan sama dengan sistem AC. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke komponen berikutnya. Kalau tadi ini kerja masuk, ya W.C ini kan kerja yang masuk ya. W.dot itu artinya persatuan waktu kalau ada tanda dot itu. C itu kompresor. Nah, kemudian ini ada dilanjutkan lagi di sini ada turbin. Turbinnya melakukan kerjanya keluar. Sehingga di sini W.T, T-nya turbin ya. Kemudian dilanjutkan dimasukkan ke evaporator. Di evaporator terjadi apa? Penyerapan kalor. Dari mana? Dari suatu ruangan yang diserap oleh evaporator. Kemudian kalor itu nanti akan dialirkan ke kompresor. Dan nanti akan dilepas di kondenser. Dan itu terjadi berulang-ulang. Sehingga namanya adalah disebut sebagai siklus. Ya, paham ya siklus ya. Kalau dibuat dalam grafik itu seperti ini, grafik T dan grafik S. Sehingga siklusnya akan membentuk seperti ini ya. 1 itu bagian 1 ini, 2 bagian 2, 3 dan 4 membentuk persegi. TH itu temperatur tinggi, suhu tinggi, TC itu temperatur suhu rendah. Ini sini TH-nya di sini di atmosfer ya, TC-nya di ruangan. Nah, Anda harus paham juga di sistem AC besok kalau ada perhitungan juga mengenai hitung-hitungan itu akan berkaitan juga dengan yang namanya COP, yaitu coefficient of performance. Di mana COP itu rumusnya ini ya menggunakan simbol beta ya. Beta max sama dengan Q dot in per M dot per W dot C per M dot min W dot T per M dot. Nah, Anda nggak usah bingung, apa Pak kok pakai dot semua? Kalau yang pakai dot semua titik di atas itu dia itu persatuan waktu maksudnya. Satuan waktu itu apa sih? Dalam SI standar internasionalnya kan detik ya. Ya, per detiknya itu segitu loh besarnya. Nah, itu kan simbol aja, belum bentuk angka kan. Nanti kalau diganti angka ya berarti yang per detiknya berapa sih key-in-nya gitu ya. Kalau M apa M? M itu massa. Massa per detiknya. Massa apa sih kalau di dalam sistem refrigerasi itu mediumnya kalau sistem AC apa? Yang kita pernah pelajari itu kalau sistem AC refrigeran. Nah, itu berarti massa refrigeran per detik itu berapa gitu kan. Nah, jadi kalau dilihat dari grafiknya tadi di sini, ini area 1, A, B, 4, I ya. Diikuti aja ini 1, A, kemudian B, 4, terus 1. Berarti di area sini. Kemudian yang W.C per M dot min W.T per M dot itu yang area 1, 2, 3, 4, 1. Nah, berarti di sini nih areanya. Kalau tadi kan areanya yang di bawah ya Mas ya. Karena kan 1 A, B, 4, 1 berarti yang di bawah areanya. Sehingga menjadi sama dengan TC dalam kurung SA min SB per TH min TC dalam kurung kemudian SA min SB. Sehingga beta max-nya sama dengan TC per TH min TC. Ini adalah formulasi atau persamaan dari coefficient of performance atau COP-nya. COP-nya tuh ini nilainya segini nih, TC per TH min TC. Ini merepresentasikan COP teoritis maksimal dari sembarang siklus refrigerasi yang beroperasi di antara daerah atau region ya. TC dan TH. Region itu area. Kemudian terdapat penyimpangan dari siklus Carnot. Nah, gini ya Mas, kalau Anda pernah mempelajari tentang Carnot,
Kan itu kan efisiensinya kan 100% ya Mas ya. Tidak ada yang rugi, tidak ada yang terlepas energinya. Semuanya digunakan atau semuanya dikonversikan. Padahal dalam kenyataannya kan nggak mungkin ya. Mungkin nggak semua bisa dikonversikan. Energi itu semua diubah menjadi energi lain, kemudian berubah lagi menjadi energi lain, dan seperti itu seterusnya. Bisa nggak? Kalau hukum termodinamika pertama kan memang seperti itu ya. Tapi yang mematahkan hukum termodinamika pertama, hukum konservasi energi, itu hukum yang keberapa? Hukum yang kedua. Bunyinya bagaimana? Terdapat entropi. Entropi yang menyebabkan energi itu hilang atau terdapat losses. Ya kan? Kalau misalkan hukum pertama itu nggak dipatahkan, ketika Anda ngegas mobil Anda dan Anda nggak ngerem, mobil Anda melaju terus, nggak akan pernah berhenti. Tapi pada kenyataannya Anda nggak ngerem pun lama-lama berhenti juga kan? Iya, karena ada apa? Gesekan ban dengan aspal. Itu namanya rugi atau kehilangan energi. Dia bisa hilang energinya di situ karena ada gesekan. Kan gitu ya. Nah, gampangnya seperti itu analoginya. Anda mempelajari penyimpangan dari siklus Carnot, sehingga di sini itu terdapat penyimpangan. Ya. Tidak ideal seperti yang tadi, bentuknya brojur sangkar ya tadi ya. Kalau ini jadi lebih panjang ya. Ini lebih naik, ini lebih turun. Kemudian analisis sistem refrigerasi kompresi uap, di mana perpindahan panas dari ruang yang didinginkan itu adalah Q dot in per M dot sama dengan H1 min H4. Dikenal juga sebagai kapasitas refrigerasi. Satuannya apa? Kilowatt, disingkat KW. Atau kalau dalam satuan British disebut BTU per hour. BTU itu singkatan dari British Thermal Unit. Nah, kemudian satuan yang umumnya dipakai adalah ton refrigerasi, sama dengan 200 BTU per menit ya, atau sekitar 211 kilojoule per menit. Lalu kerja kompresor itu adalah W.C. Ini kan daya sebenarnya ya, W itu. Daya dibagi dengan M dot, dibagi dengan mass flow rate-nya. M persatuan waktu ya, masa persatuan waktu, sama dengan H min H. H2 min H1. H itu adalah entalpinya. Entalpi di titik 2 dan di titik 1 tadi. Titik 2 di sini ya, kalau Anda lihat bagannya, titik 1 di sini. Perpindahan panas dalam kompresor Q dot out per M dot sama dengan H2 min H3, H2 min H3. Ini Q out itu adalah kalor yang dilepaskan ke atmosfer tadi yang ada di dalam kondensor. Kemudian analisis sistem refrigerasi kompresi uap. Proses di dalam katup H4 itu sama dengan H3. Proses yang apanya yang sama, Mas? Apanya yang sama? Ini dari rumus ini yang sama apanya nih? H itu apa tadi sudah saya sampaikan? Entalpi. Jadi proses yang entalpinya sama adalah di sini, yaitu pada proses yang masuk di komponen bernama expansion valve, atau nama Indonesianya apa? Katup ekspansi. Nah, itu entalpinya sama. Sering juga disebut prosesnya namanya proses throttling. Ya. Throttling itu kalau Anda lihat dalam throttle body itu terjadi seperti pengkabutan, ya kan, kalau yang di sistem bahan bakar itu ya, pada motor bakar. Nah, itu hampir mirip, ini juga seperti itu ya, karena terjadi ekspansi pada saluran yang mendadak sehingga terjadi proses throttling. Kemudian koefisien of performance atau COP dari sistem refrigerasi kompresi uap, ya ini ya, betanya sama dengan Q dot in per M dot per W dot C per M dot sama dengan H1 min H4 per H2 min H1.
Kemudian sistem kompresi uap ideal. Nah, asumsinya kalau uap ideal tidak ada irreversibilitas di dalam dua alat penukar kalor. Ini kan alat penukar kalor ya jenisnya ya kalau sistem refrigerasi itu. Jadi sistem AC juga sama alat penukar kalor sebenarnya. Tapi asumsi untuk sistem kompresi uap idealnya itu tidak boleh ada irreversibilitas. Tidak ada penurunan tekanan dan refrigeran mengalir pada tekanan konstan melalui dua alat penukar kalor. Kemudian jika proses kompresi terjadi tanpa irreversibilitas dan perpindahan panas ke lingkungan juga diabaikan. Proses kompresinya adalah isentropik. Isentropik itu entropinya konstan, tidak berubah-ubah ya. Makanya ideal. Nah, unjuk kerja sistem kompresi uap sebenarnya yaitu di sini ya, ada simbol ini adalah simbol efisiensi sebenarnya. Efisiensi dari C-nya. Ya. C tadi apa sih? Simbol dari kompresor ya. Sama dengan W.C per M dot per W.C per M dot. Yang ini M dot yang atas itu yang S, yang bawah itu yang tidak S. S itu adalah yang tidak S itu adalah penyimpangannya ya. Sama dengan H2S min H1 per H2 min H1. Di sini ada temperature of warm region-nya. Kemudian di sini ada temperature of cold region-nya. Warm itu yang tinggi, temperatur tinggi. Cold itu yang temperatur rendah. Ini untuk diagram pH-nya. Bisa dicek sendiri di buku termodinamika ada juga penjelasannya. Kemudian kita ke sistem pompa panas. Pada prinsipnya sistem pompa panas juga hampir sama ya dengan prinsip refrigerasi ya. Pompa panas digunakan untuk menjaga temperatur dalam ruang tempat tinggal atau bangunan di atas temperatur lingkungan atau untuk menyediakan panas untuk proses-proses industri yang berlangsung pada temperatur tinggi. Jadi kalau tadi merendahkan temperatur, kalau ini kebalikannya ya, meninggikan temperatur dari temperatur lingkungannya. Ya. Kalau lihat skemanya, hampir sama. Untuk COP-nya juga satu, ini agak sedikit beda ya. Di mana di sini simbolnya adalah gamma, kalau tadi beta. Gamma max sama dengan Q dot out per M dot per W dot C per M dot min W dot T per M dot. Jadi ini yang atas area 2, kemudian A, kemudian B, kemudian ketiga, kedua. Jadi panjang ini dibagi dengan area 1, 2, 3, 4, 1. Sehingga Y max-nya menjadi ini TH per TH min TC. Beda ya tadi ya. Kalau Anda cek ini beda nih dengan yang tadi, dengan yang refrigerasi. Nah, ini pompa panas kompresi uap. Kalau Anda lihat gamanya adalah H2 min H3 per H2 min H1 ya. H2 min H3 ini berarti entalpi kalor keluar, kalor masuk ke dalam ruang dibagi dengan entalpi H2 min H1. H2 min H1 berarti entalpi kompresornya. Karena kan kerjanya yang digunakan kan sebenarnya kompresornya yang untuk menggerakkan mediumnya itu. Ya. Sehingga lagi-lagi inputnya ada di kompresornya. Karena yang bekerja kompresornya. Pompa panas kompresi uap. Ini Anda bisa lihat bagannya dari kompresor ini. Ya ke inside heat exchanger, ini outside heat exchanger. Di sini juga ada katup ekspansinya ya. Intinya kalau ini sistemnya dibalik aja dengan yang tadi. Dengan yang refrigerasi. Nah, sekarang evaluasi. Silahkan sebelumnya kalau ada pertanyaan. Adakah pertanyaan sebelum menjawab ini? Silakan. Mohon untuk aktif ya.
apa saja komponen utama sistem refrigerasi? Apa, Mas? Sistem refrigerasi? Coba Kompresor, salah Pak. satu. Ya, boleh. Silakan. Kompres. Yang offline juga boleh jawab kalau nggak masuk di sini. Karena kita kan berada di kelas ya. Kompresor. Kompresor, terus Kondensor. kondensor, terus Evaporator. Dryer. evaporator. Tadi ada turbin ya untuk kerja keluarnya ya atau outnya ya. Oke. Dan bagaimana Dryer. fungsi masing-masing sistem refrigerasi? Kalau sistem refrigerasi itu fungsinya bagaimana? Kompresor itu untuk apa? Kerja masuk kan, berarti ada kerja yang masuk kan. Nah, kerja yang masuk itu kan yang dikompresikan kan mediumnya. Kenapa perlu dikompresikan? Supaya tekanannya meningkat. Ya kan? Tekanannya meningkat dan bisa dialirkan ke kondensor. Kalau tekanannya meningkat kan pasti temperaturnya meningkat ya. Karena adanya peningkatan temperatur, maka terjadi pelepasan kalor di sana. Pelepasan kalornya terjadi di kondensor, bukan pada pipa-pipanya. Karena secara teori pipanya itu didesain pipa yang isolated, tidak melepaskan kalor. Dan kondensornya dibuat berliku-liku pipanya dan diberi kisi-kisi untuk memperluas bidang pelepasan kalornya. Sehingga percepatan pelepasan kalornya bisa terjadi di sana. Ya, itu fungsinya. Kemudian karena ada kerja masuk, ya harus diimbangi ada kerja keluar. Ya kan? Nah, kemudian ada proses penyerapan kalor yang terjadi pada evaporator. Evaporator terjadi penyerapan kalor dari ruangan untuk diserap di dalam evaporator, masuk ke evaporator, nanti dialirkan ke kompresor. Dan itu terjadi berulang lagi dari kompresor masuk kondensor lagi dan seterusnya ya, kondensor turbin dan turbin masuk lagi ke apa namanya evaporator dan evaporator ke kompresor lagi dan seterusnya. Apa yang Anda ketahui tentang pompa kalor? Apa, Mas? Anda berbicara aja, nggak usah khawatir. Salah nggak apa-apa ya. Pompa kalor adalah sistem yang memiliki fungsi kebalikan dari sistem refrigerasi. Yang refrigerasi tadi menurunkan temperatur dari temperatur lingkungannya. Kalau pompa kalor itu meningkatkan temperatur dari lingkungannya. Karena terdapat industri yang memang temperaturnya butuh lebih tinggi, Mas, dari temperatur lingkungan. Jadi suhunya itu dibuat lebih panas dari luar, lingkungan luar, ya. Atau di iklim yang ada musim dinginnya. Nah, itu kan butuh lebih panas daripada di luar. Nah, itu juga bisa menggunakan pompa kalor. Prinsipnya sama, hanya dibalik saja, kan gitu. Oke, coba saya pengen dengar suara Anda. Tolong Anda menyampaikan tanggapan dan juga pertanyaan. Ya, coba. Silahkan. Mas apa boleh, siapapun boleh sih. Silakan. Yang proaktif ya. Mas Iwan mau menyampaikan? Ya? Zikri? Anggi Sabaya? Mas tadi yang belakang mau nyampein apa, Mas? Ya? Boleh silakan. Ketika April mengalami kebocoran, Ya. apakah April tersebut bisa
Membaiki atau tinggal apa? Kalau kebocorannya itu besar dan menyebabkan freon itu keluar semua dari sistem, maka harus diganti yang baru. Meskipun di dalamnya tinggal ada sisa ya. Ya, karena sisa itu sudah ada kandungan O2-nya lebih banyak. Ya. Karena ada suatu kekosongan ruang, di dalam suatu ruang itu mengandung H2O. H2O dalam bentuk gas ya, atau kelembaban udara lah gampangannya. Kelembaban udara itu adalah kadar H2O dalam bentuk gas di dalam suatu lingkungan ataupun ruangan. Ya. Jadi kalau misalkan sudah keluar apalagi keluarnya banyak, mending itu diperbaiki kebocorannya kemudian diganti yang baru. Karena dalam proses penggantian yang baru nanti kita akan ada proses yang namanya proses pengosongan dan juga proses pemvakuman sistem. Sistem itu harus divakum supaya tidak terjadi H2O yang tertinggal tadi, ruangan yang kosong tadi nggak ada. Kalau divakum kan ruangnya dari ruang apa namanya? Ruang vakum itu ruang apa, Mas? Hampa udara. Berarti kan nggak ada udaranya di dalam. Meskipun ada kekosongan, tapi di sana tidak ada kandungan udaranya. Berarti tidak ada H2O, tidak ada O-nya juga kan, gitu kan? Itu. Kalau perusahaan yang bisa diperbaiki itu banyak. Kerusakan yang bisa diperbaiki banyak, Mas, di sistem AC ya. Kebocoran salah satunya itu. Yang kedua kerusakan kompresor. Kompresor bisa rusak juga, Mas. Karena kan kompresor benda yang bergerak ya. Benda yang bergerak, bergesekan, apalagi ya, itu pasti mengalami kerusakan. Lama-kelamaan ada masa pakainya ya, itu perlu ada penggantian komponen atau part. Kalau kompresornya rusak, jelas saja nggak bisa berfungsi pendinginannya. Jadi cuman blowernya itu menghembuskan angin, tapi anginnya nggak dingin, tapi anginnya hangat ya, hangat gitu terasanya. Karena memang dia ngambilnya dari dalam kabin, kabinnya intinya bekerja, jadi lebih hangat udaranya kan. Harusnya kan melewati evaporator dulu yang suhunya dingin, melewati kisi-kisi sehingga yang masuk ke dalam kabin penumpang dan sopir itu suhunya lebih rendah atau lebih dingin. Bisa juga kerusakan kondensor juga bisa, Mas. Ya. Terjadi kebocoran. Kemudian kerusakan evaporatornya juga bisa. Katup ekspansi rusak atau expansion valve rusak juga bisa. Ya. Blowernya rusak juga bisa, Mas. Tiba-tiba blowernya terputus gitu ya. Kan nggak muter ya. Kamu pegang di dekat evaporatornya dingin, tapi nggak ada hembusannya. Sama aja ruangannya jadi panas kan gitu ya. Ya, ada lagi yang lain pertanyaannya? Pak, kalau di dalam sistem tersebut terdapat udara, efeknya nanti? Ya, kalau di dalamnya ada udara, efeknya macam-macam. Kan sebenarnya yang perlu diperlukan itu kan freonnya saja ya. Tidak boleh ada udara lain. Sama istilahnya kalau Anda nge-bleeding itu kan harusnya nggak ada udara kan ya. Ya. Kalau ada udara pasti prosesnya akan ada kemacetan. Terus performanya menurun. Pendinginannya nggak maksimal. Ya. Dan juga bisa terjadi kebocoran karena tekanannya meningkat nanti, ya kan? Jadi banyak efek yang dirasakan setelahnya. Dan fungsi dari receiver atau dryer itu kan fungsinya untuk mengeringkan freon itu artinya biar kelembabannya itu berkurang, karena kan yang namanya gelembung, Mas, itu kan ada udara itu di dalam itu. Nah itu kan perlu dikeringkan itu, perlu dihilangkan. Nah, makanya perlu adanya pengering yaitu dryer atau receiver. Selamat belajar dengan baik ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.